Oke, hai, nama aku Ocha. Jadi kali ini aku bakalan bacain cerpen yang aku buat sendiri. Judulnya itu berbeda. Nah, aku saranin kalian make earphone ya buat dengerin cerpennya. So ya, langsung aja kita mulai. Terdengar keras suara tangisan bayi yang menangis, dan terlihat seorang ibu yang terbaring lemah dan tidak berdaya di sebuah rumah sakit di Jakarta. Alhamdulillah bu, putri ibu lahir dengan normal, ucap dokter yang membantu ibu melahirkan. Aku sebagai kakak dari bayi yang baru lahir tersebut, ikut senang mendengarnya. Begitu juga ayahku, dia sangat senang karena anak perempuannya bertambah satu. Wah, cantik sekali ya, ujar saudara-saudara ibuku yang datang menjenguk. Kok beda ya dengan sama kakaknya? Maaf ya, ujar salah satu dari mereka. Ibuku hanya tersenyum dan melihatku dengan sinis, sedangkan aku pergi keluar karena sudah tidak kuat berada di sekitar situ. Apakah aku begitu jelek, gendut, hitam? Gumamku sambil berjalan menuju kantin rumah sakit untuk mengisi perut yang kelaparan ini. Hari demi hari pun lewat, ibu pun sudah dipersilakan pulang dari rumah sakit dan pulang menggunakan mobil ayahku. Sejak adikku lahir, aku tidak lagi mendapat kasih sayang yang lebih. Mereka lebih memprioritaskan adik aku, ditambah wajah dan kondisi badanku yang kurang, membuat mereka malu untuk menunjukkan aku di depan teman-teman mereka maupun saudara-saudara mereka. Namun lama-kelamaan, ayah dan ibu makin sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing, sehingga pada saat adikku berumur 6 tahun, akulah yang mengurus dia. Aku pun berjalan ke arah kamar adikku, namun saat aku memasuki kamarnya, aku pun melihat dia meminum obat, dan ketika aku masuk ke kamarnya, dia langsung menyemikkan obat itu. Namun, aku memilih untuk tidak menanyainya. Mungkin ia cuma minum obat pusing, karena setiap ia kecapean, ia akan pusing sejak kecil. Kak, mulai besok kakak nggak usah antar jemput aku lagi ya. Aku malu teman sekelas aku menjaga aku, ujar adikku. Loh, emangnya kenapa, dik? Ucapku. Mereka mengejekku karena mempunyai kakak yang jelek, hitam, gendut, sedangkan aku yang berbadan putih, kurus, cantik, mempunyai kakak seperti ini, ucap adikku dengan nada tinggi. Seketika aku terdiam dan ingin bicara ke adikku bahwa ia tidak pantas berbicara seperti itu kepada kakaknya. Aku hanya bisa menangis dan percuma saja mengeluarkan amarah karena aku tidak ingin menyakiti perasaan adik aku. Ya, itulah sifatku, lebih mementingkan perasaan orang lain daripada perasaan sendiri. Ibaratnya ya, lebih baik aku yang tersakiti daripada orang lain. Maafin kakak ya dek, kakak gak bisa jadi kakak yang kamu harapin, ucapku. Halah, udah deh, gak usah banyak omong. Yang penting sekarang kakak gak usah jemput aku lagi ya. Aku diam dan tidak menjawab apapun. Aku pun bergegas ke kamarku dan menutup dan mengunci pintu. Aku pun terjatuh lepas ke kasur dan menangis dengan kencang. Kenapa aku jelek? Kenapa aku gendut? Kenapa aku hitam? Kenapa ini harus terjadi kepadaku? Aku teriak sekeras mungkin sembari menangis dengan tersedak-sedak, hingga malam pun tiba dan aku tertidur dengan lelap. Aku tidak memiliki teman kuliah, alias aku dijauhi karena fisik aku yang kayak begini. Apalagi setiap aku jalan melewati mereka, ada saja niat mereka yang mau isengin aku. Ya, beberapa mulai dari menempelkan kertas di punggungku yang bertuliskan aku mirip salah satu hewan, menempelkan permen karet di kursiku, dan masih banyak lagi. Kalau dibilang masih kuat ya nggak kuat, tapi mau gimana lagi? Oh, hidup masih harus dijalani kan? Masa gara-gara semua ini hidup kita harus berakhir dengan sia-sia? Ibu dan ayahku tidak pernah mengurusku lagi sejak adikku lahir. Ia hanya menyayangi anak bungsunya, yaitu adikku. Mereka hanya membiayai kebutuhanku, namun tidak untuk kasih sayang. Adikku selalu dimanja mereka, mulai dari memberikan handphone, laptop mahal, dan sekolah di tempat yang sangat mahal. Namun aku, sejak SD hingga SMA, aku sekolah di sekolah negeri yang biayanya terbilang murah daripada sekolah internasional adik aku. Keesokan harinya, aku pun menjemput adikku lagi. Setelah aku sampai di sekolah, aku pun mendengar teman-teman adikku ketawa ketika aku menjemput dia.
Ya mau gimana lagi? Ayah dan ibu tidak memperbolehkan adikku untuk pulang sendiri menggunakan ojek online maupun diantar temannya. Jadi terpaksa aku jemput dia lagi. Kak, kakak kenapa sih jemput aku lagi? Kan aku udah bilang, aku gak udah jemput kakak lagi, ujarnya. Aku hanya bilang, sudah, naik dulu cepat. Di sepanjang jalan aku hanya menahan tangisan sambil terus menyetir. Debrek! Tubuh adikku terjatuh di depan teras. Aku pun panik dan langsung menelpon ayah dan ibu. Ayah dan ibu pun ikut panik dan langsung menuju rumah untuk membawa adikku ke rumah sakit. Sementara menunggu mereka, aku pun memijit tubuh adikku dengan kayu putih. Bunyi klakson mobil ayah sangat kencang terdengar dari depan rumah. Tanda mereka sudah sampai. Ayah pun turun untuk menggendong adikku ke dalam mobil, sementara aku ikut membantu mengangkatnya. Di sepanjang jalan, ayah dan ibu tak henti-hentinya menangis melihat keadaan adikku. Padahal waktu aku sakit, aku tidak pernah ditangis seperti ini. Saat itu aku berpikir bahwa aku benar-benar tidak disayangi oleh mereka. Kami pun sampai di rumah sakit dan adikku langsung dibawa ke unit gawat darurat. Aku, ayah, dan ibu menunggu di luar karena tidak diizinkan masuk oleh dokternya. Setelah beberapa lama diperiksa dokter pun memanggil ayah dan ibu dan aku pun masih duduk di depan ruang unit gawat darurat. Setelah beberapa lama, ayah dan ibu dipanggil dokter. Mereka pun balik dengan keadaan menangis deras dan sekujur tubuh mereka lemas. Dan tak henti-hentinya meminta pertolongan kepada dokter untuk menyembuhkan adikku. Namun dokter hanya terdiam 1000 bahasa. Bu, ya, ada apa ini sebenarnya? Ujarku. Ibu dan ayah pun mengajak aku kembali duduk di depan ruang gawat darurat dan mencoba menjelaskan. Kak, maaf ya, ayah dan ibu selama ini merahasiakan ini kepadamu. Sebenarnya adik kamu dari umur 6 tahun sudah didiagnosa memiliki penyakit leukemia. Makanya sejak adik kamu berumur 6 tahun, ayah dan ibu bekerja keras untuk membiayai pengobatan dia. Namun selama ini kamu pun pasti memikir bahwa kami membeda-bedakan kalian. Salah, kami terlalu memikirkan adikmu karena penyakit yang dialaminya. Aku pun kembali bertanya, loh kenapa waktu itu adik tampak baik-baik saja bun? Ya, pada saat itu penyakit leukemia adikmu masih berstadium 1, namun sekarang sudah berstadium akhir. Aku pun langsung berlari ke ruang adikku dan memeluk dia. Namun adikku terbangun dan berbicara, Kak, maafin aku ya, aku udah jadi adik yang jahat buat kakak. Aku sangat menyesal, maafin aku ya kak, saut adikku dengan nada lemas. Kamu gak salah dik, kakak yang salah. Kakak jelek, hitam, gendut. Siapa yang suka dengan kakak? Ujarku sambil menangis. Kak, kakak itu orang baik. Kakak sangat baik. Banyak orang menilai dari penampilan kakak saja, namun tidak hatinya. Kakak itu berbeda. Aku pun saat itu hanya bisa menangis. Namun, saat aku terbangun di malam hari, bunyi EKG atau alat pendeteksi aktivitas jantung dengan tanda garis lurus pun berbunyi. Tit. Aku pun panik dan langsung memanggutkan ayah dan ibu dan memanggil dokter dan suster untuk memeriksa adik aku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon maaf ya bu, pak, saya gagal menyelamatkan putri ibu bapak. Saya turut berduka cita ya pak, bu. Aku pun di situ menangis dengan kencang dan tak henti-hentinya memanggil nama adikku. Namun beberapa hari setelah itu, aku pun teringat yang disampaikan adikku dan hingga saat ini, aku tidak lagi kepikiran oleh omongan orang lain. Nah itu dia cerpen yang aku buat sendiri, judulnya itu berbeda. Jadi harapan aku kalian suka cerpennya. By the way ini cerpen aku yang pertama, jadi kalau masih banyak salah, mohon dimaafkan ya. So ya, dadah!